Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, Bu Syita Fatih Atna, SPD MPD, dan Budita Aldila Krisma MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Ini analisis data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per program studi tahun 2021 melalui program R. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 9, yaitu ada yang pertama, Mbak Helvi Oktaviani dengan NPM 2120306076. Yang kedua ada Mbak Ningrum Asliatul Jerom dengan NPM 2120306086. Kemudian yang ketiga ada Mas Naufal Mubarok dengan NPM 2140306107. Dan saya sendiri, Dia Asutin Tias dengan NPM 2140306130. Langsung saja ya. Memasuki pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama ada data. Jadi kami mengambil data yaitu jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar berdasarkan prodi tahun 2021 seperti yang terlampir berikut. Nah, kami mengambil data tersebut dari sumber datago.magelangkota.go.id. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Berdasarkan data yang diperoleh yang dapat dilihat dalam tabel di atas tersebut, program studi yang paling banyak menerima mahasiswa itu ada program studi S1 Ekonomi Pembangunan dengan jumlah total 207 mahasiswa. Sedangkan yang paling sedikit itu program studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia sebanyak 6 siswa. Kemudian ada analisis variabel. Dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Nah, apa sih variabel bebas itu? Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka dapat berubah dalam keragamannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebasnya itu mahasiswa baru per prodi di Universitas Tidar. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah total jumlah mahasiswa baru di tahun 2021. Kemudian ada analisis populasi dan sampel. Populasi menurut seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian sampel itu menurut Subiono tahun 2018 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel itu jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar di tahun 2021. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfi. Kepada Mbak Alfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, berdasarkan data yang kita ambil, data tersebut merupakan data tunggal, di mana data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, untuk berdasarkan data tersebut dapat kita hitung, yaitu yang pertama, rata-rata atau rataan, atau disimbolkan dengan X bar, di mana min atau rata-rata merupakan perbandingan antara nilai data dengan banyaknya data. Dapat X bar ini atau rata-rata ini dapat didefinisikan sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Dan jika pada distribusi frekuensi data tunggal masing-masing XI mempunyai frekuensi FI, maka rataannya didefinisikan sebagai berikut, di mana X bar sama dengan sigma X per N.
Sigma X merupakan jumlah seluruh nilai data, dan N merupakan jumlah seluruh frekuensi. Berdasarkan rumus di atas atau uraian di atas, berikut terataan yang dapat diperoleh berdasarkan data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021. Kita masukkan jumlah seluruh nilai datanya, yaitu 2.950 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 20, sehingga diperoleh nilai rata-rata dari jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021, yaitu 147,5. Lalu yang kedua, yaitu median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan dari data terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Median ini disimbolkan dengan ME, di mana jika banyaknya data ganjil, maka rumusnya dapat dilihat pada rumus kedua seperti yang di layar ya teman-teman. Dan apabila jika banyaknya data merupakan genap, maka rumusnya seperti nomor 3, yaitu dapat dilihat pada layar. Berdasarkan data yang kita analisis, yang merupakan termasuk data tunggal genap, maka dapat kita tentukan medianya, yaitu sebagai berikut. ME sama dengan data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2, di mana data ke-10 ini 156 dan 174 dijumlahkan kemudian dibagi 2, sehingga diperoleh medianya, yaitu 165. Lalu yang ketiga, kita dapat menghitung atau menentukan modusnya dari data-data yang kita analisis. Sebelumnya, modus ini merupakan nilai atau nilai-nilai yang sering banyak muncul atau dapat dikatakan sebagai frekuensi yang tinggi. Modus ini disimbolkan dengan MO. Berdasarkan data yang dianalisis, modusnya yaitu MO sama dengan 203, di mana merupakan data mahasiswa S1 Manajemen dan S1 Akuntansi yang memiliki jumlah setara juga dengan 203. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis ukuran letak data. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya. Kemudian rumus dari kuartil yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021, maka dapat kita peroleh kuartilnya dengan menggunakan rumus yang tadi, sehingga kuartil satunya yaitu diperoleh 5,25, kemudian kuartil 2-nya diperoleh 10,5, dan kuartil 3-nya diperoleh 15,75. Untuk yang selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan sekumpulan nilai yang sudah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, kemudian dapat dibagi menjadi 10 bagian, dan ukuran letak atau lokasi yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Untuk rumus menentukan desil data tunggal yaitu sebagai berikut. Kemudian berdasarkan data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021, maka diperoleh desilnya, desil 1 yaitu 2,1, kemudian kedua yaitu 4,2, dan desil ketiga yaitu 6,2. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan Mas Noval. Pada Mas Noval, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Kia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ukuran penyebaran data. Berikut ini adalah ada tabel analisis ukuran penyebaran data mahasiswa baru Universitas Tidar 2021. Next, Mbak. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih atau beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi. Jangkauan dapat dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan X max dikurangi dengan X min. Yang merupakan X max adalah nilai data tertinggi, dan sedangkan X min merupakan nilai data yang terendah. Berdasarkan data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021,
maka jangkauannya yaitu D sama dengan 207 dikurangi 6, sama dengan 201. Lalu yang selanjutnya ada variansi. Variansi adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat, atau biasa dikenal dengan standar deviasi dari mean atau rata-rata. Data yang kita gunakan merupakan data sampel, sehingga variansi yang digunakan berupa variansi sampel. Variansi sampel adalah sebuah rata dari perbedaan kuadrat pada sampel. Rumus variansi sampel sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Berdasarkan data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021, maka variansi sampelnya yaitu dalam sigma X dikurangi X bar kuadrat, itu terdapat 77.877, per N-nya yaitu 21 dikurangi 1, maka 77.877 dibagi dengan 19, maka variansinya sama dengan 4.098,79. Lalu yang ketiga ada standar deviasi, disebut juga simpangan baku. Standar deviasi merupakan ukuran disperse baku yang banyak digunakan dalam praktik penelitian. Standar deviasi dapat disimbolkan dengan simbol yang ada pada gambar, adalah akar kuadrat dari variansi. Rumus dari standar deviasi populasi sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat. Next. Berdasarkan data jumlah mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021, maka variansi sampelnya yaitu S sama dengan akar dari 4.098,79, maka sama dengan 64,2. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data diagram menggunakan program R. Yang pertama adalah dengan diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang berisikan garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Berikut langkah-langkah untuk membuat diagram garis berdasarkan data mahasiswa baru Universitas Tidar per prodi tahun 2021 menggunakan program R. Yang pertama adalah input data dari Excel ke program R terlebih dahulu. Lalu setelah data sudah dipindahkan ke program R, maka yang kedua install ggplot 2 dengan cara memasukkan sintak install .pkx dalam kurung ggplot 2 dan tekan run. Lalu jika sudah selesai menginstal, kita aktifkan ggplot 2 menggunakan sintak library dalam kurung ggplot 2 dan tekan tombol run. Untuk sintaksnya bisa dilihat pada gambar. Lalu yang ketiga adalah pilihlah variabel dari data yang akan digunakan untuk membuat diagram. Setelah memilih, kita dapat membuat data frame dari kedua variabel tersebut. Untuk melakukan dua hal tersebut, dapat menuliskan sintaks seperti pada gambar di bawah ini. Lalu yang keempat adalah kita dapat membuat diagram garis dengan menggunakan sintak-sintak seperti gambar di bawah. Dalam sintak-sintak tersebut, kita bisa membuat diagram garis beserta mengatur warna dan ukuran garis serta memberikan judul pada next, Mbak. Pada diagram. Dan agar lebih mudah untuk menggunakan sintak, kita dapat menuliskan P sama dengan pada awal sintak. Setelah menuliskan sintak-sintak tersebut, lalu tekan run. Untuk sintaksnya bisa dilihat pada gambar. Lalu yang selanjutnya, kita juga dapat mengedit teks dalam sumbu X dan sumbu Y, seperti ukuran dan warna pada nama sumbu X dan Y, dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti langkah nomor 4, yaitu agar lebih mudah dalam memanggil sintak. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Tofal atas penjelasannya. Selanjutnya, pada pembahasan diagram batang ini akan disampaikan oleh Mbak Ningrum. Pada Mbak Ningrum, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk penyajian data
melalui diagram batang dengan program R. Nah, langkah yang pertama itu dengan menginputkan data dari Excel ke program R terlebih dahulu. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menginstal ggplot2 dengan cara yang sama dengan yang telah dijelaskan oleh Mas Naufal pada gambar 1. Kemudian, langkah ketiga, kita bisa memilih variabel dari data yang akan digunakan untuk membuat diagram seperti pada langkah yang berada pada gambar 2. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat, kita dapat membuat diagram batang dengan menggunakan sintaks-sintaks seperti pada gambar 6. Nah, terlebih dahulu dengan mendeklarasikan variabel A sama dengan pada awal sintaks untuk memudahkan. Nah, kemudian langkah kelima yaitu dapat mengedit teks dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ukuran dan warna pada nama sumbu X dan Y. Kemudian kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti langkah pada nomor yang 4, yaitu dengan mendeklarasikan variabel B sama dengan pada awal sintaks seperti pada gambar 4. Kemudian untuk langkah yang ke-6, setelah melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan, kemudian dapat memunculkan diagram batang hanya dengan menuliskan A plus B dan ditekan Run, karena dalam langkah nomor 4 dan 5 kita sudah menuliskan A sama dengan dan B sama dengan pada awal sintaks. Nah, keluarlah sebuah diagram batang data mahasiswa baru Universitas Tidar tahun 2021 seperti pada gambar 7. Baik, untuk penyajian data melalui diagram lingkaran dengan program R, kita bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menginputkan data dari Excel ke program R terlebih dahulu. Kemudian kita pilih variabel pada data yang akan dibuat diagram lingkaran dengan cara menuliskan sintaks seperti pada gambar 8. Untuk langkah yang ketiga, dari diagram lingkaran tersebut kita bisa menghitung presentase dari variabel dan juga dapat menampilkan presentasenya pada diagram dengan menggunakan sintaks pada gambar 9. Nah, untuk langkah yang keempat, kita menuliskan sintaks untuk membuat diagram lingkaran. Dalam menuliskan sintaks diagram lingkaran, kita juga dapat menuliskan sintaks untuk menambahkan judul program, kemudian mengatur warna, dan mengatur ukuran diagram. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan sintaks pada gambar ke-10. Nah, untuk langkah yang kelima, setelah menuliskan semua sintaksnya, kita dapat memblok semua sintaks yang telah kita tulis, kemudian kita run, maka akan muncul diagram lingkaran yang terlihat pada gambar 11. Next. Selanjutnya untuk penyajian data melalui diagram batang dengan program R. Nah, diagram batang daun merupakan salah satu dari metode grafik untuk menampilkan ringkasan sebuah data. Efektif untuk melihat persebaran atau distribusi dengan cepat. Dalam prinsipnya, diagram ini akan menyajikan data dalam dua bagian, yaitu bagian kiri sebagai batang dan kanan sebagai daun. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menginputkan data terlebih dahulu dengan mengcopy data melalui data Excel yang ada. Kemudian, nama data dideklarasikan terlebih dahulu dengan sintaks, misalkan data X sama dengan read.delim dalam kurung tanda petik clipboard, kemudian memanggil data underscore X untuk menampilkan data. Nah, selanjutnya untuk membuat diagram daun itu sendiri, kita bisa menggunakan sintaks stem dalam kurung data underscore X dengan tanda dolar jumlah, koma, scale sama dengan 5. Nah, bisa dilihat sintaknya pada gambar 12, kemudian untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar 13. Nah, terlihat di situ persebaran data melalui diagram daunnya. Selanjutnya, untuk pengukuran statistika dengan program R, kita bisa menggunakan sintaks yang tertera pada gambar. Nah, program R merupakan software yang didesain untuk memudahkan dalam perhitungan terkait statistika dibanding dengan perhitungan manual. Nah, sebagai gantinya,
Kita bisa menggunakan fungsi, cukup dengan memanggil fungsi yang telah dideklarasikan menuju data yang dimaksud. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah jumlah mahasiswa baru per prodi yang akan dicari pengukuran statistikanya. Pada gambar 17 ini merupakan sintak-sintak yang digunakan. Di situ tertera pengukuran pemusatan data dengan min, kemudian max, kemudian median, dan min. Kemudian untuk ukuran penyebarannya terdapat variansi dan juga standar deviasi. Dan untuk ukuran letaknya terdapat kuantil. Nah, untuk gambar 15 ini merupakan hasil dari pengukuran data dengan program R. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ningrum atas penjelasannya. Baik, dari penjelasan tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis pengukuran statistika atas data mahasiswa baru per prodi di Universitas Leader tahun 2021 diperoleh bahwa informasi akurat terkait data tersebut dimulai dari ukuran pemusatan data, ukuran letak, hingga ukuran penyebaran data, serta penyajian data menggunakan beberapa diagram melalui aplikasi program R. Nah, dari data tersebut itu menunjukkan prodi yang memiliki banyak peminat yaitu S1 Ekonomi Pembangunan. Dan sebaliknya, prodi yang memiliki peminat rendah itu prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Dari hasil analisis data ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ringkasan distribusi data ini dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk pihak-pihak terkait. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.